Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu syar'i dan mengisi waktu di detik-detik terakhir berbuka puasa dalam rangka bertaqarrub ilallah Subhanahu. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk junjungan Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarga beliau, para sahabat, dan juga untuk seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita ingin melanjutkan pembahasan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, berkaitan dengan adab-adab para pembaca Al-Quran, di mana kita memasuki pasal yang ketiga, masih berkaitan dengan adab yang ketiga, yaitu hendaknya orang yang membaca Al-Quran itu dalam keadaan suci. Di pasal ketiga ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan, idza lam yajid al-junub awil ha'id ma'an tayammam. Jika seseorang yang junub atau yang haid tidak mendapatkan air, maka dia boleh untuk bertayammum. Dan ini lagi-lagi kembali kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Maka jika kalian tidak mendapatkan air, hendaknya kalian bertayamum dengan debu yang suci. Jadi sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa di antara syarat beberapa ibadah adalah suci, tapi kalau dalam hal qiraatul Quran, hadas kecil ditolerir, namun hadas besar tidaklah ditolerir menurut mazhab Syafi'iyah, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Karenanya orang yang junub atau yang haid ketika dia hendak membaca Al-Quran dan tidak mendapatkan air, maka dia boleh untuk bertayamum berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat ke-43 tadi. Lalu Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, wa yubahu lahu al-qira'atu was-salatu wa ghairuha, dan dibolehkan baginya dengan tayamum tersebut membaca Al-Quran, mengerjakan salat dan yang lainnya dari ibadah-ibadah. Fa in ahdatsa hurrima alaihi shalah. Kalau dia berhadas, maka diharamkan atasnya salat, walam tuhram alaihi al-qira'ah wal julus fil masjid wa ghairihima. Ketika orang yang junub, dia sudah bertayamum untuk menghilangkan hadas besarnya karena dia tidak mendapatkan air, begitu pula wanita yang haid ketika dia tidak mendapatkan air untuk mandi janabah, lalu dia bertayamum, dan akhirnya tayamum itu pun membuat sifatnya menjadi suci, lalu di tengah-tengah sifat toharoh tersebut, di saat dia sudah suci karena bertayamum, tiba-tiba dia hadas, maka haram baginya sholat, dan juga haram baginya sholat, namun tidak diharamkan baginya membaca Al-Quran dan duduk-duduk di masjid. Jadi yang diharamkan hanya sholat, namun
ketika dia dalam keadaan hadas tidak mengapa baginya duduk-duduk di masjid dan dibolehkan baginya membaca Al-Quran sebagaimana sudah kita bahas di pembahasan yang lalu. Kama idza ightasala thumma ahdath. Ya, sebagaimana ini dialami oleh orang yang mandi janabah kemudian dia hadas, entah dia buang air kecil atau dia buang air besar atau dia buang angin. Ya, kondisinya seperti itu. Orang yang telah bertayamum kemudian dia batal dengan hadas, maka tidak mengapa baginya melakukan beberapa hal yang boleh dilakukan oleh orang yang hadas, di antaranya membaca Al-Quran dan duduk-duduk di dalam masjid. Jadi nggak mesti dia ulang lagi tayamumnya, ya, atau tidak perlu dia mencari air lagi untuk mandi janabah. Ya, yang demikian berlaku hukum-hukum orang yang hadas, dan tentu maksudnya di sini adalah hadas kecil. Lalu Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, walau tayammama wa shalla wa qara'a thumma ra'a ma'an yulzimuhu isti'malah. Yulzimuhu isti'malah. Kalau orang yang bertayamum tadi, dia sholat, dia membaca Al-Quran, kemudian dia mendapatkan air, ya, tiba-tiba air di kerannya keluar umpamanya, maka wajib baginya menggunakan air tersebut sebagai sarana bersuci. Fa innahu yahrumu alaihi al-qira'ah wa jami' ma yahrumu 'alal junub hatta yaghtasil. Karena sesungguhnya haram baginya untuk membaca Al-Quran dan seluruh apa yang diharamkan bagi orang yang junub sampai dia mandi. Ya, sampai dia mandi karena dia mendapatkan air. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, amma idza lam yajid al-junub ma'an wala turaban fa innahu yusalli li hurmatil waqt ala hasabi halih. Ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, adapun jika seseorang seorang yang junub tidak mendapatkan air, tidak pula debu, maka dia sholat dalam keadaannya tersebut, ya, dalam keadaan belum bersuci, li hurmatil waqt, ya, karena kemuliaan waktu yang perlu dijaga, yakni kemuliaan waktu sholat yang perlu dijaga, ala hasabi halih, sesuai dengan kondisinya. Nah, ini disebut istilahnya oleh para ulama faqidu tahurain, orang yang tidak mendapatkan debu, tidak pula air, maka dia masuk dalam kategori faqidu at-tahurain, orang yang kehilangan dua sarana bersuci. Wa dalilu dzalik qauluhu ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Di antara dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'iyah, ya, yang menunjukkan bahwa seseorang itu kalau tidak mendapatkan debu, tidak pula mendapatkan air untuk dia pakai bersuci, maka dia boleh sholat dalam kondisi janabah tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ya. Dan kami tidak membebani suatu jiwa, ya, kecuali sesuai dengan kapasitasnya. Begitu juga di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim, annaha ista'arat min Asma Qiladah. Suatu hari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau meminjam kalung dari saudarinya yaitu Asma binti Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anha. Fahalakat, lalu hilang atau rusak kalung tersebut. Faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rijalan fi talabiha. Lalu Nabi SAW pun mengutus beberapa laki-laki untuk mencari kalung tersebut. Fawajaduha fa'adrakathumus shalah wa laysa ma'ahum ma'. Maka tatkala di tengah-tengah pencarian tersebut dan mereka telah mendapatkan kalung, ya, kalungnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang hilang tersebut, maka masuklah waktu sholat sementara mereka enggak mendapatkan air. Fasallu bi ghairi wudu'. Ya, maka mereka pun sholat tanpa berwudu. Falamma atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syakau dzalik.
Maka tatkala mereka mendatangi Rasulullah SAW, mereka menyampaikan keluhannya tersebut, yakni mereka sholat dalam keadaan tidak berwudu karena tidak mendapatkan air. Fa'anzalallahu ayat at-tayammum. Maka akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang ayat tayammum. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Jamaah kecuali At-Tirmidzi, dan ini merupakan hadis yang sahih. Wa qala Syaukani, ya, dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam Syarah Al-Muntaqa, ya, sisi pendalilan dari hadis tersebut, annahum shallu mu'taqidina wujub dzalik. Ya, para sahabat yang salat, ya, sementara mereka tidak berwudu, ya, karena tidak mendapatkan air, dan pada saat itu belum ada ayat tayamum. Ya, jadi belum ada ayat tayamum, belum ada syariat tayamum. Mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Mereka nggak dapat air, ayat tayamum itu belum turun kepada mereka. Maka kata Al-Imam Syaukani rahimahullah, annahum shallu mu'taqidina wujub dzalik. Mereka salat semata-mata karena menganggap wajibnya salat apapun keadaannya ketika waktunya sudah masuk. Walau kanatis shalah hina idzin mamnu'ah la ankara alaihimun nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya salat pada waktu itu tidak diperkenankan, yakni kalau seandainya para sahabat ketika mereka melakukan salat, ya, dalam keadaan tidak bersuci karena tidak mendapatkan air dan tidak pula turun ayat tentang hal tersebut, belum turun ayat tayamum, kalau tidak boleh maka pasti akan diralat oleh Nabi SAW, akan diingkari oleh Nabi SAW. Tetapi dalam hal ini Nabi tidak mengingkari. Nabi memahami betul bahwa para sahabat hanya mengetahui wajibnya salat ketika masuk waktu salat, dan sementara mereka tidak mendapatkan air, karena yang demikian dibolehkan untuk mereka. Namun setelah turun ayat tayamum tidak boleh lagi, tidak ada air harus tayamum. Nah, sekarang kondisinya bagaimana? Tidak mendapatkan debu yang suci untuk bertayamum, dan tidak pula kita mendapatkan air. Bagaimana caranya? Ya, maka dalam mazhab Syafi'i, fa innahu yusalli li hurmatil waqt. Maka dia tetap salat demi menjaga kemuliaan waktu salat. Ala hasabi hali, ya, sesuai dengan kondisinya tersebut. Dalam kondisi junub, ya, atau dalam keadaan haidnya sudah selesai, atau sebagian orang dalam keadaan hadas. Dan hal ini waqad khalafahu ba'dul malikiyah, diselisih oleh sebagian malikiyah yang mengatakan la yajibu alaihi shalah wa yajibu alaihi al-qadha. Kata malikiyah atau sebagian malikiyah, tidak wajib atasnya salat, ya, tetapi wajib baginya mengqadha salat tersebut. Ya, wajib baginya mengqadha salat. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya, ya, orang itu tidak boleh salat kecuali dalam keadaan suci. Tidak boleh orang itu salat dalam keadaan kecuali dalam keadaan suci. Selama dia tidak bersuci, ya, maka tidak boleh baginya salat. Yang boleh baginya menunggu sampai dia mendapatkan air atau debu yang suci lagi mensucikan, baru dia bersuci dengan salah satu dari dua sarana tersebut dan dia sholat. Kalau waktunya sudah habis, maka dia mengqadha, ya, maka dia mengqadha sholatnya tersebut. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, tentu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hanya cabang dari permasalahan membaca Al-Quran dalam keadaan junub dan tidak mendapatkan salah satu sarana untuk bersuci. Jadi pembahasannya agak melebar kepada sholat, karena ini diantara ibadah yang diharuskan seseorang untuk bersuci. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wa yahrumu alaihi al-qira'ah kharij as-salah. Ya, diharamkan baginya membaca Al-Quran di luar sholat. Wa yahrumu alaihi an yaqra'a fis salah ma zada al-Fatihah. Dan diharamkan baginya membaca Al-Quran di dalam sholat melebihi dari kadar bacaan surah Al-Fatihah. Jadi yang wajib baginya hanya Al-Fatihah. Ini dalam madhab Syafi'iyah. Wa hal yahrumu alaihi qira'atul Fatihah? Apakah haram baginya membaca surah Al-Fatihah? Fihi wajhan. Ada dua pandangan dalam masalah ini dari kalangan Syafi'iyah, ya. As-sahih al-mukhtar, dan yang benar dan yang dipilih oleh kebanyakan Syafi'iyah adalah annahu la yahrum, tidak diharamkan membaca surah Al-Fatihah, bal yajib, akan tetapi wajib baginya membaca Al-Fatihah, li'anna as-salata la tasihhu illa bih,
Karena sesungguhnya salat itu tidak sah kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Ya, sebagaimana di dalam riwayat la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada salat yang sah, dan ini takwilan jumhur, ya, bagi siapa yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam salatnya. Kemudian wa kama jazatis shalah lid-darurah ma'al janabah tajuzul qiraah. Nah, jadi kata Imam Nawawi ini kias, sebagaimana salat itu ketika darurah, ya, enggak mendapatkan salah satu dari dua sarana bersuci ketika dia dalam keadaan junub, itu diperbolehkan salat dalam kondisi tersebut tajuzu al-qiraah. Maka apalagi membaca Al-Qur'an yang tidak disyaratkan seseorang itu untuk bersuci, tapi sebatas mustahab, dianjurkan. Ya, membaca Al-Quran itu mustahab, dianjurkan bersuci. Tetapi sholat ini syarat sahnya adalah bersuci. Kalau nggak bersuci maka nggak sah sholatnya. Lalu bagaimana dengan keadaan yang tadi, di mana seorang dalam kondisi faqidut tahurain, dia kehilangan salah satu dua dari sarana bersuci, tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan debu untuk bersuci, maka Syafi'iyah di sini kata Imam Nawawi rahimahullah, ya, dibolehkan dia sholat dalam kondisi tersebut lihurmatil waqt, karena kemuliaan waktu, apalagi sekedar membaca Al-Quran yang notabene bukan syarat sahnya membaca Al-Quran adalah bersuci, berdasarkan ijma' para ulama. Jadi ada dua pendapat di kalangan Syafi'iyah. Yang pertama, boleh baginya membaca Al-Fatihah, bahkan wajib, ya, tidak haram atasnya karena sholat tidak sah, ya, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Wa tsani la yajuz. Adapun pandangan yang kedua dari kalangan Syafi'iyah, tidak diperkenankan dia membaca Al-Fatihah. Bal ya'ti bil adhkar. Akan tapi hendaknya dia membawakan zikir-zikir. Ya, dia membaca zikir-zikir allati ya'ti bihal ajiz. Ya, yang biasa dibaca oleh orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah. Mu'allaf yang belum hafal Al-Fatihah, ya, apakah dia wajib membaca Al-Fatihah? Sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Ya. Ya, ini dikiaskan kepada orang yang tidak hafal Al-Fatihah. Umpamanya seorang mu'allaf, dia baru masuk Islam, kemudian dia belum sempat menghafal Al-Fatihah, dan datang waktu sholat. Ini kemuliaan waktu sholat harus dijaga. Maka bagaimana kondisi seperti ini? Ya, maka dia tetap sholat, tetapi tidak membaca Al-Fatihah. Dia membaca zikir-zikir yang lain. Li'anna hadha ajizun syar'an. Karena dia dalam kondisi seperti ini lemah. Maksudnya dia tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah. Fasara kal ajiz hissan. Maka seolah-olah dia tidak mampu secara hissi. Jadi ada yang secara syar'i, ada secara hissi. Ya. Nah, di sini ada riwayat dari Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu taala an, ketika datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, lalu dia mengatakan, "Inni la astati' an akhud minal Qur'ani syai'an." Ya Rasulullah, saya ini tidak mampu membaca sesuatu sedikit pun dari Al-Qur'an. Fa'allimni ma yujzi'uni. Maka ajarilah aku apa yang membuat aku itu diperkenankan untuk tetap sholat. Jadi ada gantinya nggak selain bacaan Al-Quran. Di Al-Fatihah pun nggak hafal. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi Nabi SAW memberikan solusi lain bagi orang yang tidak hafal Al-Fatihah, tidak mampu membaca Al-Fatihah. Makanya Nabi SAW di sini mengajarkan dan memberikan solusi, yaitu hendaknya dia membaca Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dan hadis ini diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Dan pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama, yaitu dia tetap wajib untuk membaca Al-Fatihah. Dari pendapat yang mukhtar, pendapat yang dipilih oleh mayoritas Syafi'iyah, dan yang lebih tepat, wallahu taala ala wa a'lam. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita masuki pasal berikutnya, pasal yang keempat, tentang tempat yang sebaiknya seseorang itu membaca Al-Quran di tempat tersebut. Ya, apa tempat yang terbaik untuk membaca Al-Quran, atau di mana tempat yang terbaik untuk seseorang membaca kalamullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di pasal keempat ini mengatakan,
wa yustahabbu an takuna al-qira'ah fi makanin nadhifin mukhtar. Ya, hendaknya orang itu membaca Al-Qur'an di tempat yang suci. Ya, hendaknya seseorang membaca Al-Qur'an di tempat yang bersih, suci. Ya, walihada istahabba jama'ah minal ulama al-qira'ah fil masjid. Oleh karenanya sebagian ulama itu menganjurkan seseorang membaca Al-Quran hendaknya di dalam masjid. Kenapa demikian? Likaunihi jami'an lin nadhafah wa syaraful buq'ah. Karena sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran di masjid, dia mengumpulkan dua aspek sekaligus. Apa itu? An-nadhafah, kebersihan tempat, wa syaraful buq'ah, dan kemuliaan tempat. Ya, dia menggabungkan dua hal yang mulia, yaitu kebersihan tempat dan kemuliaan tempat. Wa muhsilan li fadilatin ukhra. Ya, dan dia kemungkinan mendapatkan keutamaan yang lain selain tadi tempatnya bersih, masjid insyaallah pasti bersih. Ya, dan suci jelas. Kemudian dia juga tempat yang mulia dan tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dan di sisi lain dia kemungkinan mendapatkan keutamaan yang lain, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa hiya al-i'tikaf. Ya, yaitu dia bisa meniatkan untuk beriktikaf. Fa innahu yanbaghi likulli jalisin fil masjid an yanwiya al-i'tikaf. Ya, sepatutnya bagi siapa saja yang duduk di masjid, ya, ini umum ya, dan kita sedang membicarakan tentang membaca Al-Qur'an. Ya, maka orang yang membaca Al-Quran di masjid, maka hendaknya dia meniatkan untuk beriktikaf. Sawa'un akthar julusu aw qal. Entah duduknya itu lama atau sebentar. Balian baghilahu awwalu dukhuli fil masjid an yanwiyal al-i'tikaf. Ya, yang benar adalah dia hendaknya meniatkan i'tikaf di awal dia masuk masjid. Jadi ketika dia hendak masuk masjid nih, melangkahkan kaki masuk ke masjid, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di waktu yang sama dia meniatkan untuk beriktikaf. Wa hadzal adab yanbaghi an yu'tana bih. Inilah adab ya yang perlu diperhatikan oleh para pembaca Al-Qur'an. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa yusha'u dzikruhu wa ta'rifu was-sighar wal 'awam fa innahu mimma yaghfal anhu. Ya, sehingga ini patut diketahui oleh orang yang awam, baik anak kecil ataupun orang dewasa ya, karena ini hal yang sangat sering dilalaikan oleh kaum muslimin. Namun demikian, ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, perihal tentang i'tikaf, meniatkan duduk kita di masjid walaupun sejenak dalam rangka beriktikaf, ini dikomentari oleh pentaklik kitab. Ya, Asy-Syaikhah binti Asy-Syaikh Muqbil hafizahallahu taala, beliau mengatakan, hadzal ladzi qarrarahu al-muallif An-Nawawi rahimahullah. Inilah yang ditetapkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, an yanwiyal i'tikaf indama yadkhulul masjid wa yajlisu fih, yaitu hendaknya seseorang meniatkan untuk beriktikaf ketika dia masuk masjid dan dia duduk di dalamnya. Qalla au katsur, baik sebentar atau sedikit. Dan ini madhab Syafi'iyah ya. Ini nggak bisa diingkari, ini madhab Syafi'iyah. Wa hadza taqrir mardud. Tapi beliau mengatakan ini ketetapan yang tertolak. Kenapa demikian? Beliau menjelaskan li'annahu khilafas sunnah. Ya, anna man arada an yajlisa fil masjid li sama'i khutbatin aw lidarsin aw tilawatil Qur'an yanwi al-i'tikaf. Karena ini merupakan bentuk menyelisih sunnah Nabi SAW. Siapa yang hendak duduk di masjid ya untuk mendengarkan khutbah atau pelajaran atau membaca Al-Qur'an, ya dia meniatkan duduknya tersebut dalam rangka beriktikaf. Falihada lam yaf'aluhu an-nabi SAW. Karena yang demikian tidaklah dilakukan oleh Nabi SAW. Wala arsyada ilaihi wa khairul huda wa khairul hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi SAW ya tidak pernah menganjurkan umatnya untuk melakukan demikian, yakni duduk sebentar untuk i'tikaf. Ya, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini komentar beliau pribadi ya dalam hal ini, dan Imam Nawawi beserta jajaran madhab Syafi'iyah pun juga memiliki ijtihad sendiri perihal seseorang yang ketika dia membaca Al-Quran di masjid, dia niatkan duduknya tersebut dalam rangka beriktikaf.
ya, dalam rangka beriktikaf. Kemudian beliau mengatakan wa ammal qira'ah fil hammam faqad ikhtalafa as-salaf fi karahatiha. Adapun membaca Al-Qur'an di hammam, ya. Adapun membaca Al-Qur'an di al-hammam. Al-hammam al-mawdhi' alladhi yaghtasilu fi bil hamim. Yang dimaksud hammam di sini bukanlah toilet, ya, bukanlah satu tempat atau space khusus buang air kecil atau buang air besar. Yang dimaksud hammam di sini adalah tempat seseorang mandi. Tempat seseorang mandi. Ya, dengan air panas. Karena biasanya dulu dipakai oleh orang-orang mandi air panas. Itu tempatnya dinamakan hammam. Wa fil asal al-ma' al-har. Ya, air panas di situ, air panas itu biasanya sebutnya dengan apa? Al-hamim. Ya. Tsumma qila lil-ightisal bi ayyi makanin kana. Kemudian akhirnya istilah hammam ini dipakai dan digunakan untuk seluruh tempat yang digunakan untuk mandi, baik untuk mandi air panas atau yang lainnya. Ya, pokoknya tempat mandi itu disebut dengan hammam. Ya, berbeda lagi dengan khala. Ya, kalau khala ini jelas dilarang. Ya, jadi ada dua istilah yang harus dibedakan oleh kaum muslimin antara hammam, yaitu tempat khusus memang untuk mandi saja, dan al-khala, yaitu tempat khusus buang air kecil dan buang air besar, dan di situ madhannatun najasah, di situ diduga kuat tersebar najis. Nah, karenanya di sini Al-Imam Nawawi menjelaskan wa ammal qira'ah fil hammam, adapun membaca Al-Qur'an di dalam hammam, ya, tapi jangan pula digambarkan orang bawa mushaf ke dalam hammam gitu ya, ke dalam tempat pemandian gitu. Enggak juga, ya. Bisa jadi dia membaca dengan hafalan gitu loh, sambil mandi, sambil murojaah hafalan, kan bisa aja. Ya, hal seperti ini kemungkinan terjadi. Maka dikomentari oleh Imam Nawawi rahimahullah, beliau katakan faqad ikhtalafa as-salaf fi karahatiha. Ya, maka para salaf terdahulu telah terjadi khilaf tentang kemakruhannya. Faqala ashabuna, ya, para ashab Syafi'iyah itu mengatakan la tukrah, tidak dimakruhkan. Ya. Para ulama dari kalangan Syafi'iyah mengatakan yang demikian tidak dimakruhkan. Wa dhahaba ila karahati jama'at. Adapun yang lainnya mengatakan makruh. Minhum Ali bin Abi Thalib. Di antara yang memakruhkan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ya, jadi ini perihal tentang baca Al-Qur'an di hammam atau tempat pemandian. Ingat ya, bukan tempat buang air kecil atau buang air besar, tapi ini khusus tempat pemandian. Wa qala Sya'bi, Imam Sya'bi mengatakan, tukrahu qira'atul Qur'an fi thalathati mawadhi'. Dimakruhkan membaca Al-Qur'an di 3 tempat. Al-hammamat wal hushush wa baitir ruha wa yatadur. Ya, ada 3 tempat dimakruhkan membaca Al-Qur'an di dalamnya. Yang pertama hammam, tempat pemandian. Yang kedua al-hushush. Al-hushush ini mawadhi' al-adharah wal baul al-muttakhadah lahu. Tempat buang kotoran, ya, air kecil atau air besar. Wa baitur ruha, dan juga tempat penggilingan. Tempat penggilingan gandum. Kenapa? Karena dulu tempat penggilingan gandum biasanya di situ ada keledai. Karena dulu masih manual, ya, yang mengaduk gandum ya sampai menjadi tepung itu adalah himar, keledai. Dia berputar-putar sampai gandumnya itu halus. Ya. Wa an Abi Maisarah, dan dari Abi Maisarah rahimahullahu taala, qala la yadhkurullah illa fi makanin thayyib wallahu a'lam. Ya, kata Abi Maisarah rahimahullah, tidak diperkenankan berzikir kepada Allah kecuali di tempat yang thayyib, di tempat yang baik. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Ini ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah yang kiranya bisa kita sampaikan di waktu yang singkat ini menjelang berbuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua pemahaman yang baik. Ya, kesimpulannya adalah bahwa hendaknya seseorang itu memilih tempat yang terbaik untuk membaca kalamullah. Lagi-lagi ini bukan kalam al-bashar, ini bukan perkataan manusia. Antum baca majalah bebas dimanapun, antum mau baca Quran bebas dimanapun, tapi membaca Al-Quran tidaklah dilakukan kecuali di tempat yang suci, di tempat yang bersih.
Ya, karenanya tadi Al-Imam Abi Maisarah mengatakan la yadhkurullah illa fi makanin thayyib. Tidak boleh seorang itu berzikir kepada Allah, dan kita telah pahami bersama bahwa membaca Al-Quran di antara afdhalu dzikr, di antara zikir yang paling utama. Karenanya membaca Al-Quran juga tidak diperkenankan kecuali tempat yang baik. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal saleh kita di bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bertemu di hari esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.